Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua hadirin. Kepada Ibu APT Maya Arfania M. Farm sebagai dosen pada mata kuliah ini dan juga teman-teman semua. Semoga malam ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai epilepsi. Saya Rifki Syarif selaku moderator yang bertugas memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Fitrah Nur Fitriani dengan NIM 22416 248 201167. Lalu saya sendiri Rifki Syarif 22416 248 201009. Dan yang terakhir ada Tara Diva Rosita Fitri dengan NIM 22416 248 2011tiga. Lalu presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Definisi. Epilepsi didefinisikan dengan terjadinya setidaknya dua kejang yang tidak beralasan dengan atau tanpa kejang, yaitu kontraksi otot-otot sukarela yang hebat dan tidak disengaja, yang dipisahkan oleh setidaknya 24 jam, seringkali dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Kejang terjadi akibat pelepasan berlebihan neuron kortikal dan ditandai dengan perubahan aktivitas listrik yang diukur dengan elektroensefalogram atau EEG. Lalu ada patofisiologi. Kejang terjadi akibat eksitasi berlebihan atau gangguan penghambatan neuron. Awalnya sejumlah kecil neuron menyala secara tidak normal, konduktansi membran normal dan arus sinaptik penghambatan kemudian rusak, dan rangsangan menyebar secara lokal atau kejang vokal, atau lagi lebih luasnya yaitu kejang umum. Kejang epilepsi hanya terjadi bila terdapat sinkronisasi penembakan saraf yang berlebihan. Lalu presentasi selanjutnya oleh Fitrah. Kepada Fitrah dipersilakan. Selanjutnya yaitu gejala. Gejalanya bergantung lokasi terjadinya serangan abnormal. Meskipun kejang dapat bervariasi antar pasien, kejang cenderung bersifat stereotip pada setiap individu. Kejang vokal yaitu kejang parsial, dimulai pada satu belahan otak dan kecuali kejang tersebut menjadi umum sekunder, yaitu berkembang menjadi kejang bilateral. Akan mengakibatkan kejang asimetris. Kejang vokal bermanifestasi sebagai perubahan fungsi motorik, misalnya kedutan atau gemetar. Sensorik, misalnya mati rasa atau kesemutan, atau gejala somatosensori. Penyimpangan perilaku atau otomatisme. Kejang vokal tanpa gambaran diskognitif sebelumnya disebut kejang parsial sederhana, tidak berhubungan dengan gangguan kesadaran. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit epilepsi. Yang pertama epilepsi umum, yang kedua epilepsi petit mal, yang ketiga epilepsi grand mal, yang keempat epilepsi parsial atau sebagian, yang kelima yaitu epilepsi parsial sederhana, dan yang terakhir epilepsi perusak kompleks. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tara Diva. Pada Tara Diva, dipersilakan. Selanjutnya ada pengobatan epilepsi. Obat pertama yang paling lazim dipergunakan yaitu seperti sodium valproat, fenobarbital, dan phenytoin. Ini adalah anjuran bagi penderita epilepsi yang baru.
Kemudian pengobatan kedua, lamotrigin telah diluluskan sebagai obat pertama di Malaysia. Clobazam, oxcarbazepine, topiramate, dan vigabatrin. Selanjutnya ada pencegahan. Infeksi pada masa kanak-kanak harus dikontrol dengan vaksinasi yang benar. Orang tua dengan anak yang pernah mengalami kejang, demam berusaha diinstruksikan pada metode untuk mengontrol demam atau compresseding obat antipiretik. Kemudian cedera kepala merupakan salah satu penyebab yang dapat dicegah. Tindakan pencegahan epilepsi akibat cedera kepala. Untuk mengidentifikasikan gangguan pada usia dini, pencegahan kejang dilakukan dengan penggunaan obat-obat antikonvulsan secara bijaksana dan memodifikasi gaya hidup merupakan bagian dari rencana pencegahan ini. Lalu kesimpulan dari presentasi kami, penyakit epilepsi merupakan penyakit neurologi yang didefinisikan ketika terjadinya setidaknya 2 kejang dalam waktu 24 jam tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan aktivitas listrik pada otak dikarenakan sekelompok neuron kortikal melepaskan secara abnormal dalam sinkron. Pasien dengan epilepsi juga dapat menunjukkan keterlambatan perkembangan saraf, masalah memori, dan atau gangguan kognitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.